Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Kita berdoa sama-sama supaya kita semua dalam kondisi sehat. Karena saya juga dengar dan saya juga mengalami beberapa dari kita sakit. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang lemah. Kita maju terus di dalam Tuhan, bagaimanapun kondisi kita. Kita tetap maju di dalam Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan jangan berhenti melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, biar pagi siang hari ini menjadi pagi siang yang penuh berkat ilahi, di mana kehadiran Tuhan benar-benar dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing, lewat kuasa firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat perjamuan, kita semua diubah sama Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan bersama semua jemaat-Mu yang nonton ibadah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, curahkan hujan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya kami disembuhkan, tapi kami juga disehatkan rohani kami Tuhan. Kami bersemua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin hari kami semakin berakar di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan, kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah ada di tempat ini, dan di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, cengkram Tuhan tempat ini, dan di mana video ini diputar, cengkram dengan hadirat sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kebenaran yang mengalir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di luar kebenaran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sama-sama belajar tentang memuji Tuhan. Satu perkara yang kelihatannya simple, tapi dampaknya itu luar biasa. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai orang percaya sudah sepatutnya kita memuji-muji Tuhan. Adalah suatu kewajiban bagi kita orang-orang percaya untuk memuji Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan adalah pernyataan iman kita sebagai kaum percaya, dan pernyataan itulah yang tertinggi. Ketika saudara dan saya memuji Tuhan, itulah pernyataan iman yang tertinggi dari kita, kaum percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasanya, kalau kita bicara soal tahta Allah, kita bicara soal kedudukan Allah, di mana Allah bersemayam. Ini luar biasanya, saudara. Tempat ini seakan-akan tempat yang sangat jauh, tidak tersentuh. Tapi luar biasanya, Allah bertahta di atas pujian saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara bisa bayangin nggak? Allah bertahta di tempat yang maha tinggi. Wih, kita nggak bisa menyentuh. Siapa bilang kita nggak bisa menyentuh? Justru lewat pujian kita, kita masuk ke dalam tahta Allah itu. Dan Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Ini satu hal yang hebat, saudaraku. Suatu hal yang hebat sebenarnya. Pujian adalah buah pengenalan saudara dan saya akan Allah. Kita mengenal Allah, baru kita bisa memuji Allah.
Lewat pujian itu kita menyadari kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Pujian adalah pernyataan kekaguman saudara dan saya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadi, memuji Tuhan adalah buah dari pergaulan dan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi saya ulang, memuji Tuhan adalah buah dari pergaulan dan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Daud menyadari betapa pentingnya doa. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu memuji-muji Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 18, Daud berkata, "Aku mau berdoa 3 kali dalam sehari." Coba boleh dilihat di Mazmur 55 ayat 18. Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Dia mendengar suaraku, ini artinya doa. Di waktu petang, siang, dan pagi. 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dan Tuhan mendengar doanya. Tapi di Mazmur 119 ayat 164, apa yang dia katakan? Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. 3 kali dalam sehari aku berdoa. 7 kali dalam satu hari aku memuji Tuhan. Daud menyadari memuji Tuhan adalah perkara yang sangat penting. Saudaraku, Daud adalah orang yang mengenal Tuhan. Dia rela seperti mempermalukan dirinya demi dapat memuji Tuhan dan demi dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Kita harusnya punya pribadi seperti Daud yang mau mempermalukan diri kita demi menyenangkan hati Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai ke 16. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Iya, sekarang dilanjutkan ke ayat 21 dan 22. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, sama-sama merekalah aku mau dihormati. Iya, ini luar biasa ya. Kita nggak bisa dipandang rendah. Manusia boleh memandang kita rendah. Tapi di mata Allah kita berharga ketika kita memuji-muji Tuhan. Maukah hidup saudara menjadi pujian bagi Tuhan? Maukah kita memuji-muji Tuhan dalam sehari-hari hidup kita? Ini bukan perkara yang mudah. Sekali lagi, bukan perkara yang mudah. Saudaraku, kita tahu tabut Allah artinya kehadiran Allah. Artinya hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Waktu tabut Allah masuk ke kota Daud, apa yang Daud lakukan? Yang pertama kali dia lakukan, dia membentuk tim pujian. Sekali lagi, yang pertama kali dia lakukan adalah membentuk tim pemuji.
1 Tawarikh 16 ayat 4 sampai dengan 9. 1 Tawarikh 16 ayat 4, juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Ayat kelima, kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semir Ramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Ayat ke-7, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepupunya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Wih, luar biasa ya. Dia mengerti pentingnya satu pujian bagi Tuhan. Dia memahami sekali pentingnya pujian bagi Tuhan. Tuhan itu besar, Tuhan itu layak dipuji. Orang yang memuji Tuhan, dia mengakui siapa Tuhan dan siapa dia. Orang yang tidak bisa memuji Tuhan adalah orang yang mengakui pribadinya lebih unggul daripada Tuhan. Ini bahaya, saudara. Mazmur adalah kitab yang paling banyak terdapat puji-pujian. Dan luar biasanya, Mazmur juga banyak terdapat keluh kesah kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, Mazmur adalah kitab yang paling banyak terdapat puji-pujian dan juga paling banyak terdapat keluh kesah. Allah seakan-akan sedang menunjukkan pada saudara dan saya, ketika kita belajar Mazmur, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu kepada kita. Orang yang memuji Tuhan, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang telah dituntun oleh Tuhan melewati berbagai-bagai kesesakan hidup, kesulitan, dan berbagai-bagai persoalan dan masalah. Tidak dipungkiri, salah satu bagian dari pengalaman hidup kita adalah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Saudara, saya bisa ngerti ya maksud saya ya. Mazmur ada pujian, ada juga keluh kesah. Di sini Tuhan menunjukkan orang yang memuji Tuhan adalah orang yang dituntun sama Tuhan melewati berbagai persoalan, berbagai kesulitan, berbagai kesesakan, berbagai masalah. Dan orang ini adalah orang-orang yang menang melewati masalah-masalah itu. Mazmur 42 ayatnya ke-8. Mazmur 42 ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Wih, luar biasa kan? Segala gelombang melingkupi aku. Semua masalah seakan-akan ada padaku. Aku ngalamin semua masalah yang dialami orang-orang di dunia ini. Seakan-akan semua menumpuk pada aku. Pemazmur seakan-akan berkata, aku melewati badai demi badai, persoalan demi persoalan, dan itu membuat aku memuji-muji Tuhan. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang sama saudara-saudara, simak dan catat baik-baik. Memuji Allah bukan hanya keluar dari mulut mereka yang hidupnya enak dan serba baik atau serba ada. Tapi memuji Allah keluar dari mulut mereka yang percaya
Walaupun apa yang mereka hadapi ini tidak baik, tapi mereka tetap percaya kalau Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kita percaya semua yang kita hadapi baik. Walaupun saat ini kita melihatnya serba tidak baik, tapi ini semua mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, lewati lembah-lembah, lewati masalah-masalah, kita tetap bisa memuji-muji Tuhan. Dan disitulah kemenangan orang percaya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Allah turut bekerja mendatangkan semua yang serba baik buat saudara dan saya. Saudara cukup percaya saja. Lewati aja lembah-lembah kelam kita. Dan percayalah, kita tetap memuji Tuhan di sana. Saudara simak sekali lagi baik-baik. Tuhan tidak hanya meminta saudara dan saya memuji Dia di gunung-gunung yang tinggi. Tuhan tidak meminta kita memuji Dia hanya di gunung yang tinggi, tapi Tuhan meminta kita memuji Dia walau kita di dalam lembah kegelaman yang paling dalam sekalipun. Disitulah puncak kemenangan kita. Ketika kita percaya akan gadahnya, ketika kita percaya akan tuntunannya, aku tetap memuji Tuhan walaupun aku tidak melihat Tuhan. Aku tetap percaya sama Tuhan walaupun semuanya serba kelam yang aku hadapi. Disitulah kemenangan orang percaya. Sekali lagi saya bilang sama saudara, hanya orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, hanya orang-orang ini yang bisa memuji Tuhan berbagai situasi dan kondisi hidupnya. Kalau saudara tidak pernah melewati lembah kekelaman, saudara nggak akan pernah belajar memuji Tuhan di dalam lembah kekelaman. Kalau saudara selalu berada di tingkat atas, di puncak, saudara mudah sekali memuji Tuhan. Kenapa? Semua serba baik, semua serba enak, saudara merasakan angin yang sejuk. Tapi begitu di lembah kelam, saudara merasakan angin yang begitu dingin. Begitu gelap pekat, saudara nggak bisa ngelihat jalan. Tapi di situ Tuhan mau saudara juga memuji Tuhan. Ini yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan ini yang namanya pujian sejati. Pujian sejati adalah pujian yang keluar saat di lembah-lembah kelam. Pujian sejati bukan keluar di mimbar-mimbar yang besar. Pujian sejati bukan keluar di tengah semua serba enak, serba baik. Tapi pujian sejati keluar ketika saudara memuji Tuhan di lembah-lembah yang paling gelap. Waduh, susah ya Pak ya. Nggak mudah. Saudara butuh pengenalan akan Tuhan, baru saudara bisa memuji Tuhan di tengah kesesakan hidup saudara. Oke? Kalau saudara pakai baju semuanya serba baik, bajunya nggak sesek, saudara gampang muji Tuhan. Begitu saudara ke gereja pakai baju sesek, sempit, mau napas aja susah, gimana saudara mau memuji Tuhan? Dan di situ Tuhan mau, di tengah kesesakan, saudara tetap memuji Tuhan. Ini yang disebut dengan korban pujian. Sekali lagi saya bilang, pujian sejati ini disebut di Alkitab dengan nama korban pujian. Ibrani 13 ayatnya ke-15.
Ibrani 13 ayat ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur. Korban syukur bahasa Inggrisnya korban pujian. Korban pujian. Tahukah saudara apa arti korban? Korban itu kan persembahan. Korban juga konotasinya dengan kematian. Kalau saudara mengorbankan lembu, lembu harus dipenggal, dimatiin. Itu korban. Korban artinya persembahan, korban artinya kematian, dan korban juga artinya kerugian. Jadi orang yang memberi korban adalah orang yang menderita kehilangan atau menderita kematian. Jadi mempersembahkan korban bukan mendapat apa-apa, tapi mempersembahkan korban justru kehilangan apa-apa. Mempersembahkan korban bukan mendapat apa-apa, tapi mempersembahkan korban kehilangan apa-apa. Contoh, saya punya nih lembu nih. Saya punya lembu satu. Lembu ini saya beri ke Tuhan. Tadinya kan lembu saya. Begitu saya persembahkan ke Tuhan, ini jadi korban. Begitu lembu ini jadi korban, bukan milik saya lagi, tapi ini udah milik Tuhan. Ini sudah milik Tuhan. Ingat ya. Jadi, korban artinya kehilangan sesuatu. Kita manusia, orang-orang percaya, saudara dan saya, harus digiling, diproses, ditempa lebih dulu, agar saudara dan saya benar-benar bisa mengenal Tuhan, cara kerjanya, kasihnya, perlindungannya. Baru di situ saudara bisa memuji Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa memuji Tuhan kalau saudara nggak kenal siapa Tuhan. Mudah bagi kita memuji Tuhan ketika semuanya serba baik, tapi ketika semuanya serba tidak baik dan kita tetap memuji Tuhan, di situ saya sebut dengan nama korban pujian. Korban pujian adalah orang yang tetap memuji Tuhan di tengah-tengah kesesakan dan di tengah-tengah penderitaan. Meskipun kita sedang kesusahan, kita sedang kekurangan, tapi kita tetap memuji Tuhan. Saat itu pujian kita menjadi suatu korban pujian yang berkenan di hadapan Allah. Wih, luar biasa ya. Mau nggak persembahan pujian saudara menjadi korban? Kalau saudara bilang, wah mau pak. Lah iya, lewati dulu lembah kelam. Saudara nggak melewati lembah kelam, saudara nggak ngerti apa artinya korban pujian. Sebegitu saudara lewati lembah kelam, baru saudara ngerti. Oh, itu toh lembah pujian. Korban pujian. Itu toh korban pujian. Gampang ketika semuanya serba enak, semuanya serba baik. Saudara bilang, sebab Tuhan baik. Gampang. Tapi begitu saudara di lembah kelam, bisa nggak saudara tetap bilang, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nggak mudah, butuh pengenalan, butuh proses. Tapi hari ini saudara harus belajar. Saudara harus belajar. Di tengah kesesakan saudara, saudara tetap mempersembahkan korban pujian buat Tuhan. Meskipun saudara dalam kekurangan, dalam kesukaran, saudara tetap memuji Tuhan. Itulah korban pujian. Memuji Tuhan itu laksana saudara menyembelih lembu tambun. Saya ulang sekali lagi ya. Memuji Tuhan itu laksana menyembelih lembu tambun, atau saudara membawa Ishak, orang yang paling saudara sayang, untuk dibawa ke mezbah.
Itu namanya memuji Tuhan. Itu namanya korban pujian. Ketika saudara membawa Ishak, orang yang paling saudara sayang, sesuatu yang saudara sayang untuk saudara korbankan, itu korban pujian. Mudah nggak? Nggak mudah, susah. Tapi kita tidak beri pilihan. Inilah salah satu bagian dari kekristenan kita. Saudara tidak hanya selalu berjalan di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, tapi saudara juga dibawa Tuhan ke dalam lembah kekelaman. Dan di situ saudara diminta Tuhan, memuji Tuhan. Itulah yang namanya korban pujian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pujian bukan hanya berupa korban, tapi pujian juga membawa saudara pada kemenangan-kemenangan. Ingat saudara, pujian bukan hanya berupa korban, tapi pujian juga, korban pujian ini akan membawa dan menggiring saudara pada kemenangan demi kemenangan. Iblis seringkali mempersulit kita untuk memuji Tuhan. Sulit loh untuk memuji Tuhan, apalagi dalam masalah. Dia sering membuat kita fokus pada masalah. Dia sering membuat kita fokus pada masalah sehingga kita tidak lihat kebaikan Tuhan lagi. Kita nggak akan lihat kebaikan Tuhan ketika kita lihat fokus terus pada masalah kita. Ini yang membuat kita nggak bisa memuji Tuhan. Dia buat pujian kita akan Tuhan tuh seakan-akan tersumbat. Sekali lagi, tersumbat. Kita terikat. Dan sulit untuk berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kita terikat dengan masalah. Kita terikat dengan persoalan-persoalan kita. Dan membuat mulut kita tertutup untuk berkata Tuhan itu baik. Saudara perhatikan, seperti Paulus dan Silas di dalam penjara. Kakinya terbelenggu, tangannya terikat, penjaranya tertutup, badannya penuh luka. Tapi mulutnya tidak tertutup untuk memuji Tuhan. Itu luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Begitu dia memuji Tuhan dalam keadaan serba terikat, dalam keadaan serba sengsara, pujiannya menjadi korban pujian. Dan Allah bertata di atas pujiannya. Dan begitu Allah bertata di atas pujiannya, apa yang terjadi? Belenggu semua dipatahkan. Semua jeruji-jeruji penjara roboh. Tidak ada satupun yang bisa menahan dia. Tidak ada satupun yang bisa menahan dia. Tidak ada satupun yang bisa menahan saudara dan saya ketika kita memuji-muji Tuhan. Nggak ada satupun yang bisa membelenggu kita ketika kita memuji-muji Tuhan. Ini luar biasa saudara. Dan di sini korban pujian menggiring kita pada kemenangan yang luar biasa. Maukah kita mengalami kemenangan yang luar biasa? Mau Pak? Kalau saudara mau, saya bilang, mulai hari ini memuji Tuhan ketika saudara dalam kesesakan. Memuji Tuhan ketika saudara dalam permasalahan. Memuji Tuhan ketika saudara di dalam lembah kekelaman. Saudara akan melihat luar biasa, saudara akan keluar dari lembah itu dan saudara akan duduk makan bersama lawan-lawan saudara. Ini luar biasa. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Iya, dia tetap memuji sampai semua orang di penjara itu dengar pujian itu. Kalau orang penjara aja dengar, apalagi Tuhan. Dia nggak malu memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Dia tetap bersuka cita. Saudaraku, lihat ya, Alkitab mencatat 2 kali penjara dibobol. 2 kali penjara dibobol. Yang pertama itu Petrus. Saat jemaat itu berdoa,
Saat jemaat berdoa, penjara itu jebol. Dia bisa keluar dari penjara, dari penjagaan yang begitu sangat ketat. Dia bisa lolos. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai dengan ke-12. Kisah Rasul 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat ke-9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Ayat ke-10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat ke-11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oke. Saya lihat ya, yang pertama Petrus. Dia bisa keluar dari kawal penjara yang begitu ketat. Kenapa? Karena ada doa. Karena ada doa. Nah, yang kedua, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Walau di tengah badannya yang luka, di tengah kakinya yang terikat, terpasung, tapi Paulus dan Silas rohnya membumbung kepada Allah. Rohnya membumbung kepada Allah, dan dia menghadap tahta Allah dan membuat Allah bertata di atas puji-pujian Paulus dan Silas. Pujian ini berdasar dari kesukaran dan penderitaan. Ini yang disebut dengan korban pujian, dan ini juga membawa kemenangan. Kisah Rasul 16 ayat 19. Kisah Rasul 16 ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 21. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat ya, dikawal begitu rupa. Seperti Petrus juga dikawal begitu rupa, tapi rohnya tidak terikat. Dia tetap memuji Tuhan dan membuat Tuhan bertata di atas pujiannya. Saudara perhatikan, ada 2 hal yang membuat kita orang Kristen mengalami kemenangan. Yang pertama, ketika kita berdoa. Yang kedua, ketika doamu menjadi suatu pujian. Yang pertama, ketika saudara berdoa. Yang kedua,
ketika doamu menjadi puji-pujian. Itulah kemenangannya. Dan kemenangan itu terjadi bagi Paulus dan Silas. Dia terlepas dari semua belenggu ikatan. Dia terlepas dari semua ikatan di penjara itu. Dan luar biasanya, bukan hanya dia yang terlepas, tapi kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Saudara perhatiin ya, ketika saudara berdoa, di saat saudara berdoa, saudara berada di dalam peristiwa-peristiwa yang sulit. Ketika saudara berdoa, saudara berada dalam peristiwa yang sulit. Tapi ketika di tengah kesulitan atau kesukaran, saudara memuji Tuhan, artinya kita bisa melampaui kesulitan-kesulitan itu. Ketika saudara berdoa, saudara berada di dalam posisi sulit. Tapi ketika di tengah kesulitan saudara memuji Tuhan, artinya saudara bisa melampaui kesulitan-kesulitan itu. Tuhan mengajak kita bukan hanya berdoa supaya keluar dari masalah. Sekali lagi, Tuhan bukan hanya mengajak saudara dan saya berdoa supaya keluar dari masalah, tapi Tuhan mengajak saudara dan saya memuji Tuhan di tengah masalah dan membuat keadaan berbalik dari keadaan kalah menjadi keadaan yang penuh dengan kemenangan. Ketika saudara memuji-muji Tuhan, ketika saudara memuliakan Tuhan, semua keadaan akan terbalik dari keadaan kalah sampai masuk di dalam keadaan yang penuh dengan kemenangan. Ingat saudara, kita menang atas semua persoalan ketika saudara bisa memuji Tuhan di tengah persoalan itu. Percaya saudara, percaya, tetaplah memuji Tuhan. Saudara akan melihat kemenangan yang besar yang Tuhan telah persiapkan buat saudara dan saya. Percayalah saudara. Seringkali dalam pergumulan kita sulit sekali untuk berdoa. Sulit banget berdoa. Tapi Tuhan taruh senjata lain di tangan kita. Senjata pertama namanya senjata doa. Begitu senjata doa ini sulit kita lakukan di tengah pergumulan kita, ada senjata lain yang kedua, yaitu senjata puji-pujian. Ketika saudara bisa memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan saudara, lihat saudara, saudara akan lihat Tuhan akan bertahta di atas pujian saudara, dan di situ kemenangan akan terjadi. Saudara akan meraih kemenangan demi kemenangan. Luar biasa saudara, luar biasa. Kita wajib mempertahankan roh. Kita wajib mempertahankan roh yang Tuhan beri untuk mengungguli para pendakwa kita, para penyerang kita. Ini di sekitar kita banyak penyerang. Kita harus mempertahankan roh itu tetap menyala-nyala. Roh yang dari Tuhan itu tetap menyala-nyala untuk memuji-muji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya roh-roh penyerang yang ada di sekitar kita semuanya diikat dan bungkam. Di situ kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Ingat saudara, memuji Tuhan membuat saudara dan saya menjamah tahta Allah. Saat Anda memuji di tengah kesenangan, itu biasa. Saat saudara memuji Tuhan di tengah kesenangan, semuanya akan jadi biasa. Tapi saat saudara memuji Tuhan di tengah badai, rohmu melampaui masalahmu. Sekali lagi, rohmu melampaui masalahmu. Pujian
Artinya Anda meletakkan diri saudara. Saudara sedang meletakkan diri saudara pada kemenangan. Walau saudara belum melihat kemenangan itu. Saya ulang sekali lagi. Memuji Tuhan artinya saudara meletakkan diri saudara pada kemenangan. Walau saudara belum melihat kemenangan itu. Tapi saudara sudah meletakkan diri saudara di tempat yang menang. Tetaplah memuji Tuhan. Apapun masalahmu, tidak pernah digoyahkan roh kita untuk tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena pujian akan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 25. Saya ulang sekali lagi. Ini ya, saya jelasin sekali lagi. Alkitab mengajar kita. Puji-pujian membawa kita pada kemenangan. Ya, 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 25. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayat ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinaskan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudaraku, lihat ya saudara ya, di sini ya. Yosafat diserang, Yehuda diserang. Diserang dari berbagai penjuru. Dia bikin apa? Dia bentuk tim pemuji. Apa yang terjadi? Begitu dia memuji Tuhan, sebenarnya Yehuda sedang menempatkan diri pada kemenangan. Begitu mereka memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? Musuh saling membunuh. Yehuda hanya menonton saja. Ini luar biasa, saudara. Tuhan berperang ganti kita. Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Ketika saudara memuji-muji Tuhan, Tuhan berperang ganti saudara. Tuhan mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Semua persoalan, semua masalah saudara, semua dibantai habis ketika saudara memuji Tuhan di tengah kesesakan. Saudara bisa belajar juga di Yosua 6 ayat 3 sampai dengan 5. Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Yosua 6 ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat ke-5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring,
maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Sekarang ayat 13, 16, dan 20. Yosua 6 ayat 13, maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ya, Ayat ke Yosua 6 ayat 16. 16, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedangkan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa ya saudara ya. Mereka bersorak memuji Tuhan. Tembok runtuh. Mereka meniup sangkakala memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Semua yang mustahil Tuhan bikin jadi terjadi. Semua yang gak ada di pola pikir manusia Tuhan kerjakan. Ketika saudara memuji-muji Tuhan di tengah kemustahilan, saudara akan melihat segala sesuatu mustahil jadi mungkin. Memang sulit, saudara, sulit bisa memuji Tuhan di tengah lembah kekelaman. Sulit, tapi inilah caranya saudara meraih kemenangan. Iblis membuat saudara melihat masalah, tapi Tuhan mengajak saudara melihat kebesarannya. Lewat kebesarannya, saudara memuji Tuhan. Dan ketika saudara memuji Tuhan, saudara sedang menempatkan diri saudara pada kemenangan. Luar biasa. Marilah kita masuk di dalam pujian-pujian setiap hari kita kepada Tuhan. Saudaraku, simak dan catat baik-baik. Jika saudara ingin menggerakkan tangan Allah, buatlah dia bertahta di atas puji-pujian. Kemenangan rohani bersandar pada pemuji-pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, kemenangan rohani bersandar pada puji-pujian kepada Tuhan. Saudaraku, memuji di tengah masalah bisa membuka mata kita melihat betapa besarnya Allah. Sekali lagi, memuji di tengah masalah bisa membuat mata kita melihat betapa besarnya Allah kita. Dan Tuhan rindu saudara tetap memuji Dia di tengah masalah-masalah saudara. Saudaraku, simak ya. Iman melahirkan puji-pujian. Mazmur 106 ayatnya ke-12. Mazmur 106 ayat ke-12, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Iya, ketika percaya saudara baru bisa memuji Tuhan. Kalau saudara tidak memuji Tuhan di tengah pergumulan saudara, di tengah masalah saudara, berarti saudara belum menjadi orang percaya. Ketika semuanya serba tertekan, ketika semuanya serba sesak, saya bilang, saudara belum menjadi orang percaya. Saudara hanya bisa menjadi orang percaya ketika saudara memuji Tuhan di tengah masalah. Itulah iman. Itulah iman. Saya rindu saudara simak baik-baik perkataan yang berikut ini. Simak baik-baik perkataan yang berikut ini. Bila kemuliaan Allah memenuhi mata kita, maka membuat kita bisa percaya kepada Dia. Sekali lagi, bila kemuliaan Allah memenuhi mata kita, maka bisa membuat kita percaya kepada Dia. Tapi bila kemuliaan Allah memenuhi roh kita,
Itulah yang membuat kita bisa memuji Tuhan di tengah masalah kita. Saya ulang, bila kemuliaan Allah memenuhi mata kita, maka itu bisa membuat kita percaya kepada Tuhan. Tapi bila kemuliaan Allah memenuhi roh kita, itu yang membuat kita bisa memuji Tuhan di tengah permasalahan. Saudaraku, Allah patut menerima pujian apapun kondisi kita. Dia unggul dalam segala hal, tidak terbandingkan, tidak terkalahkan. Begitu mudah saudara memuji Tuhan di tengah kelimpahan. Tapi belajarlah membawa korban pujian kepada Tuhan ketika saudara memuji Tuhan di tengah kekurangan. Saudaraku, jangan tunggu masalahmu beres baru kamu memuji Tuhan. Jangan tunggu musuhmu lari baru kamu memuji Tuhan. Salah, momennya salah. Tapi biarlah musuhmu lari ketika engkau memuji Tuhan. Biarlah masalahmu beres ketika engkau memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, maka musuhmu akan lari. Pujilah Tuhan, maka semua urusanmu akan beres. Saudaraku, marilah kita buka di Mazmur 250 ayatnya ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bagaimana saudara memuliakan Tuhan? Kalau saudara bilang, aku mau hidupku memuliakan Tuhan. Bawa korban pujian kepada Tuhan. Korban pujian apa? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan. Saudara tetap berkata, Tuhan itu baik. Di situ baru saudara memuliakan Tuhan. Ingat saudara, muliakan Tuhan bukan berdasarkan situasi dan kondisi, tapi muliakan Tuhan karena Dia layak terima kemuliaan dari kita. Allah bertata atas puji-pujian, maka masalahmu akan diselesaikan. Memuji Tuhan terus, jangan pernah berhenti. Memuji Tuhan terus karena Dia layak untuk dipuji. Puji Tuhan terus karena Dia besar, Dia perkasa, Dia luar biasa. Semakin sempurna pengenalan saudara akan Tuhan, semakin sempurna pengenalan saudara akan Tuhan, semakin sempurna pujian saudara kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, semakin sempurna pengenalan saudara akan Tuhan, semakin sempurna juga pujian saudara akan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bukan ketika semuanya serba baik, tapi mari kita memuji Tuhan ketika semua jalan serba tertutup, semua serba tidak ada. Kita tetap memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan dalam keadaan ini, saudara sedang membawa posisi diri saudara pada titik kemenangan, dan saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja ganti saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara, supaya kami semua membawa korban pujian kepadamu, yaitu memuji-muji Tuhan di tengah kesesakan kami, di tengah penderitaan kami, di tengah pergumulan, di tengah masalah kami tetap memuji Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji Tuhan, kami sedang membawa kemenangan ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, ajar kami Tuhan
untuk selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kami melihat pembelaan dan tangan Tuhan bekerja. Ganti kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat siapapun Tuhan yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah. Buat mereka mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan buat mereka Tuhan mengalami terobosan-terobosan lewat pujian-pujian mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.